Nyalakan lampu di belakang itu tolong. Ya, puji Tuhan. Saudara, kita bertemu dan belajar kembali firman. Kita akan ucapkan dulu 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 yang ada di banner kita. 2, 3. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Kewajibanku, haleluya, kewajibanku hidup seperti Kristus. Mari saudara berdiri sekali lagi, angkat Alkitab kita. Ayo 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya kasih judul firman Tuhan pada pagi hari ini, diakui. Ya, saudara, setiap orang, setiap kita pasti mau diakui. Entahkah diakui sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, saudara, ya, sebagai apa yang lain dah. Sebagai majikan, sebagai karyawan, ya, saudara, tentu kita merindukan pengakuan itu ada, kita terima. Jangan orang bilang gini, istrinya, oh bukan ini bukan istri saya. Nah, pasti kan sakit hati, ya, saudara. Jadi pengakuan itu penting, ya. Nah, saudara, banyak orang Kristen berpikir kalau jadi Kristen itu berarti sudah diakui sebagai anak-anak Allah. Atau banyak orang Kristen berpikir kalau jadi Kristen, kalau beragama Kristen berarti sudah jadi anak-anak Allah. Saudara, padahal kita harus mengerti lewat firman Tuhan, pengesahan, pengakuan sebagai anak-anak Allah itu harus datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Tapi kan banyak kita merasa diri kita ini sudah anak-anak Allah kan, ya. Ya, karena kita orang Kristen gitu ya. Nah, saudara, ayo kita melihat dan kita akan pelajari bersama. Saudara, kita buka Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, saudara, ayat ini berkata, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Pengakuan atau pengesahan ini datang dari Allah Bapa. Ya, saudara, setelah umur 30 tahun Tuhan Yesus dibaptis. Nah, keluar dari air dikatakan terdengar suara dari surga yang mengatakan inilah anakku, maksudnya Tuhan Yesus, yang kukasihi, kepada dialah aku berkenan. Saudara, jadi kita melihat Tuhan Yesus mendapat pengesahan dari Bapa atau dari Allah Bapa, bukan dari manusia. Pengakuan ini datang dari Bapa yang di sorga. Nah, saudara, nah, kita saudara mengerti sekarang. Tujuan keselamatan itu intinya apa tuh? Ada yang mau jawab? Tujuan saudara diselamatkan itu intinya apa? Hah? Mengembalikan kerancangan Allah semula. Benar, saudara. Dengan kata lain, tujuannya ini loh.
merubah kita sebagai anak manusia, dirubah natur dosa yang ada dalam hidup kita, kodrat dosa yang melekat di dalam hidup kita, potensi untuk berbuat dosa itu terus diproses sampai kita berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Dengan kata lain, sampai saudara dan saya layak disebut anak-anak Allah. Dari anak manusia yang berkodrat dosa, terus mengalami pembaharuan, mengalami proses sampai keadaan kita ini menjadi anak-anak Allah, saudara. Nah, dengan berkeadaan sebagai anak-anak Allah, baru saudara dan saya ini, ya, pengesahan status sebagai anak-anak Allah itu akan ada bagi hidup saudara dan saya. Saudara, jadi kita melihat, kita harus mengerti ada natur dosa, ya, di dalam kehidupan kita ini. Ada kodrat dosa yang itu harus terus dirubah sampai kita berkodrat ilahi. Sampai status kita berubah. Ya, saudara. Saudara ingat peristiwa Esther. Ya, Hadasa nama lainnya ya. Sebelum dia menjadi permaisuri raja, ada proses yang harus dia jalani. Dia rakyat jelata, saudara. Rakyat biasa. Tapi untuk menjadi permaisuri raja, dia harus mengalami seperti perawatan, di training pasti juga. Bagaimana jalannya permaisuri itu, enggak wet gitu ya misalnya, saudara, ya kan? Cara bicaranya bagaimana? Kan harus dirubah, saudara. Biasanya ngomong ceplas-ceplos harus diatur ngomong. Ya, kita ini kalau mau jadi anak raja, saudara, enggak bisa dengan keadaan saudara sebegini langsung diakui. Oh enggak boleh mungkin gini. Oh kamu belum boleh ikut pertemuan anggota keluarga kerajaan, ya kan? Harus tahu dulu tata krama. Jangan kita orang makan mesti pelan-pelan, saudara udah habis duluan, kan gitu ya. Nah, saudara enggak boleh, kan ya? Loh, apalagi kita menjadi anak-anak raja di atas segala raja. Amin. Enggak boleh dengan natur manusia yang penting masuk surga. Oh enggak, mesti ada aturan main. Ini tatanan. Tuhan itu punya aturan main. Kalau raja di dunia aja punya aturan main, apalagi raja di atas segala raja. Amin, saudara. Jadi setiap orang percaya harus mengalami proses supaya berubah statusnya dari notos, anak gampang, menjadi huios atau anak yang sah. Nah, untuk bisa berubah, saudara, diperlukan saudara dan saya mesti bertobat. Kita harus bertobat, kita harus berjuang. Bertobat itu bukan sekarang terima Tuhan Yesus, amin, sudah bertobat. Oh, enggak. Bertobat itu bukan satu titik, tetapi perjalanan panjang sepanjang hidup kita. Apa dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saudara langsung berubah berkodrat ilahi? Enggak. Yang ngomong sembarangan juga masih ngomong sembarangan gitu kan ya? Ya kan? Yang suka ngamuk juga masih ngamukan kan gitu. Nah itu harus dirubah. Itu kan kodrat dosa, itu kan kodrat daging kita. Nah harus dirubah, saudara. Makanya saudara, saya tulis enggak ya? Oh enggak, saya enggak tulis. Saudara, iman itu harus ditunjukkan dengan tindakan konkret. Tidak cukup kita ngomong aku percaya Yesus kok. Oh iya. Kalau kamu percaya Yesus, orang yang percaya Yesus itu modelnya kayak apa? Kewajibanku hidup seperti Kristus. Kan gitu, saudara. Kalau saudara bilang anaknya Inggris misalnya gitu. Loh harus ditunjukkan.
Karena anak raja Inggris atau raja mana saja berbeda dengan rakyat biasa. Baik cara dia bicara, cara dia bertindak dan lain sebagainya, ya saudara. Jadi kita harus mengerti iman kita. Tidak cukup dengan pengakuan di mulut. Atau mungkin cuma pengakuan di hati. Tapi harus dinyatakan dalam tindakan. Sama seperti murid-murid. Ya Bu, saya mau belajar. Cukup gitu aja? Enggak dong, harus dibuktikan. Bahwa kamu kalau ulangan bisa dapat nilai bagus, itu tandanya kamu belajar. Tapi kalau nilainya 2, 3, 5, lah itu namanya enggak belajar. Biarpun kamu ngomong sudah belajar. Sama, kita bilang sudah beriman. Kita harus tunjukkan juga perubahan hidup kita. Amin saudara. Ya, kita baca coba sekarang Yohanes pasal 6. Ya, agak napas dulu Mbak Marlin, jangan langsung baca biar mereka siap ya. Dikasih jeda sedikit. Yohanes pasal 6 ayat 27 sampai 29. Yohanes 6 ayat 27 sampai 29. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, saudara, kalau kita baca di atasnya, saudara, ayat sebelumnya, ayat 25, 26, Tuhan Yesus berkata, kamu itu loh nyari aku, ngikut aku kemana saja. Kamu cuma mau lihat tanda dan kamu mau cuma cari roti. Karena kamu kenyang, kalau ikut aku enggak mungkin kelaparan. Ikut aku jangan cuma karena soal itu, gitu ya. Tetapi dia berkata, kamu jangan cuma cari hal-hal yang fana. Dikatakan Tuhan Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Kemudian apa? Tapi untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Terus mereka tanya, itu pekerjaan apa itu? Pekerjaan yang bagaimana yang bisa bertahan sampai hidup yang kekal? Kemudian Tuhan Yesus berkata pada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya, hendaklah kamu percaya kok pekerjaan. Karena percaya itu penurutan terhadap kehendak Allah. Dan penurutan itu ditunjukkan melalui tindakan, saudara. Tidak cukup gini, amin, haleluya, puji Tuhan. Oh tidak cukup, saudara, tidak cukup. Saudara keluar dari gereja ini, saudara harus belajar mengamalkan iman itu, amin. Apa yang kita pelajari, saudara, pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu turuti, ikuti apa yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidupnya. Itu yang harus kita ikuti, kewajibanku hidup seperti Kristus. Itu kewajiban, saudara. Kalau kita tidak lakukan ini, kita tidak percaya biarpun saudara aktivis. Biarpun saudara rajin ke gereja. Ini harus diikuti, saudara. Ya. Nah, saudara, kita akan melihat, saudara ya. Mengapa Yesus dapat pengesahan dari Bapa? Pasti ada alasannya. Tidak ada orang itu, tidak ada alasan anaknya orang lewat, ini anakku. Enggak, anaknya orang lewat kok ini anakku. Alasannya apa saudara jadikan dia anak? Anak apus-apus, iya mungkin ngaku-ngaku ya toh. Ngaku adik, ngaku mama, kan gitu ya. Ya, kita kadang-kadang tukang parkir bilang, halo ma, apa kabar? Apa anak saya? Ya bukan, ya toh.
Bukan karena dia ngaku saya mama terus dia anak saya kan. Nah, mengapa Yesus dapat pengesahan dari Bapa? Pasti Bapa juga punya alasan, saudara ya. Kita lihat yang pertama, Yohanes 8 ayatnya yang ke-50. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-50. Yohanes 8 ayat 50. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya. Dan dia juga yang menghakimi. Nah, saudara, Tuhan Yesus tidak mencari hormat bagi dirinya sendiri. Ketika dia pelayanan, saudara, ya pelayanan, mengadakan mujizat, menolong orang dan lain sebagainya, ya, yang dia lakukan. Orang kan mengeluh-elukan dia, betul nggak? Pasti dong, seperti pendeta saja dah, ya. Kalau ada yang mengadakan mujizat, orang mengeluh-elukan. Nah, ini perlu belajar, saudara. Pola pikir yang harus dirubah. Saudara ndak boleh berkata gini, iya, sing doain itu pendeta-pendeta top, makanya sembuh. Itu enggak boleh loh, saudara. Saudara harus agungkan Tuhan, bukan pendeta top. Enggak ada pendeta top. Halo? Ya karena tante pendeta desa makanya ngomong ngono. Oh bukan, saudara. Kita harus agungkan Tuhan. Yesus saja tidak mengagungkan dirinya sendiri. Ya sembah aku. Oh kalau enggak mungkin mujizat terjadi dalam hidupmu. Sembah aku. Enggak. Dia melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Bapa di sorga. Amin. Amin. Siapa kita? Kalau kita memuliakan diri kita sendiri, tidak mencari hormat bagi dirinya sendiri. Saudara nggak salah mencari gelar. Studi untuk cari gelar ya, nggak salah. Saudara tidak salah mengejar kedudukan. Nggak salah kalau saudara mengejar kekayaan. Tapi pertanyaannya, kalau tujuan itu untuk mengangkat nilai diri, prestis saudara, martabat saudara, itu salah. Oh, kalau saya titelnya 100, orang pasti gini semua. Jalannya di depan saya. Oh, itu salah, saudara. Kan seringkali orang itu kalau tambah kaya, memang saya enggak minta orang gitu sih tante. Tapi ketika saya rumah saya ya sederhana, orang jalan di muka saya kenceng aja. Sekarang rumah saya mewah, orang non sewu nggih gitu. Monggo jempolnya dua-dua. Ya toh? Iya kan? Enggak salah kalau orang yang begitu. Mungkin saudara bilang enggak usah gitu. Podo menungso nih. Bukan berarti kita enggak hormat. Kadang-kadang orang kaya memang agak-agak ada somsetnya, saudara. Kalau orang enggak hormat sama dia itu, ya tersinggung gitu. Siapa kon? Tukang parkirnya macem-macem. Bos nih bos, kon enggak role aku bos gitu. Biasanya kan gitu. Nah itu salah, saudara. Jangan, saudara kejar gelar boleh. Mau jadi orang kaya boleh, punya segala fasilitas enggak apa-apa. Tapi jangan untuk mencari pujian manusia. Jangan untuk menaikkan nilai diri saudara di hadapan manusia. Tapi pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Ya, saudara ya, kita belajar. Coba kita lihat 1 Tesalonika 2. 1 Tesalonika pasal 2. Ayat yang keempat dan ayatnya yang keenam. 1 Tesalonika 2 ayat 4 dan 6. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Nah, saudara, Paulus memberikan contoh karena yaitu kewajibannya hidup seperti Kristus. Kalau Tuhan Yesus saja tidak cari hormat, siapa aku?
Dia bilang apa? Meskipun kami bisa berbuat demikian karena kami ini rasul-rasul Kristus. Kalau mau bisa. Gitu. Ya saudara, kalau mau bisa. Tapi kami enggak gitu. Kami bukan mau memberitakan Injil itu, oh puji Tuhan dianggap layak katanya. Ya, tapi kami bukan untuk menyukakan manusia, tapi menyukakan Allah yang menguji hati. Saudara, kalau mau menyukakan manusia, khotbah enggak boleh keras-keras, yang enak-enak aja, ya kan? Diberkati, ditolong Tuhan, dilindungi, ya toh, disembuhkan. Oh, pokoknya yang enak aja semua. Ya, kalau dapat masalah pasti dapat solusi, kalau sakit pasti sembuh. Oh, kalau gitu-gitu seneng kabeh memang. Tapi kodrat dosa itu tetap ceket aja di dalam hidup kita. Sedang kita dengar khotbah yang menegur aja, enggak gampang ini berubah. Betul enggak? Enggak gampang berubah. Kodrat dosa sudah melekat dalam hidup kita berapa lama? Saudara mendengar firman untuk melepaskan itu, mematikan itu kan baru gitu. Ya, Saudara, jadi ayo kita belajar ya. Sekarang Matius 6. Saya kasih contoh Matius 6 ini. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Ya, ayat itu. Matius 6 ayat 2, ayat 5 dan ayat 16. Matius 6 ayat 2, ayat 5 dan 16. Ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya yang orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ini loh yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya toh? Kalau memberi, enggak usah di-upload di Facebook, di-upload di YouTube. Enggak usah, Saudara. Ngapain? Alasan berohani supaya orang lain terinspirasi. Ngono, ya toh? Enggak usah, Saudara. Dikei jemblem di foto, Saudara. Supaya yang ngasih jemblem tahu kalau seneng sudah diumumkan semua orang. Supaya lain kali bukan jemblem tapi kuetar gitu ya. Saudara, enggak perlu, Saudara. Ya, enggak perlu. Saya heran itu banyak orang itu begitu. Ya kan? Saudara, enggak usah ya. Saudara terima kasih aja sama yang ngasih. Kasih WA, foto buat yang ngasih enggak apa-apa. Oh, jangan di-share di grup Ebenezer. Enggak usah, Saudara. Nanti yang lain ngiler kan kasihan juga. Ngeces, Saudara ya. Jadi gini ya, jangan cari pujian manusia katanya. Kalau memberi ya sudah. Kalau kamu cari pujian manusia, ya itu upahnya sudah dipuji orang. Enggak ada upah dari Tuhan, enggak ada. Kalau doa, enggak usah pamer. Saya ini doa 10 jam, Saudara, satu hari. Ngapain dipamerkan? Ya, Saudara. Ya, supaya kelihatan berohani, supaya kelihatan hebat, tukang berdoa, enggak usah juga. Saudara ya. Saudara, kemudian apa lagi dikatakan? Kalau puasa juga merengut. Kenapa Hen kok merengut? Puasa, Tante. Enggak usah, Saudara. Oh, jadi tiap merengut ini berarti puasa kan gitu ya. Enggak usah. Kan orang bukan orang merengut, orang puasa apalagi kalau jarang puasa kan loyo gitu. Apalagi kalau 3 hari, Saudara, wah loyo sungguhan. Enggak usah ya, Saudara. Ayo jangan cari pujian manusia. Saudara jadi leader, biar keren sendiri. Enggak usah, ngapain, Saudara? Itu loh upah, saudara-saudara enggak dapat upah dari Tuhan, kan rugi. Ya. Kalau upah dari Tuhan itu kekal sifatnya. Amin. Ya, jadi Saudara, itu yang pertama ya, jangan cari
pujian atau hormat dari manusia. Tuhan Yesus teladankan, dia tidak mencari hormat dari manusia. Ayo Filipi sekarang. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, saudara, Yesus bersedia, rela, dengan rela mengosongkan diri, tidak dipaksa, tidak. Jadi sama dengan manusia di dalam segala hal. Ya, saudara, rela mengosongkan diri. Seperti saya katakan, kalau orang tukar nasib itu ya di TV ya. Kalau yang tidak punya ditaruh rumah gedongan, saya lihat anak-anaknya lompat-lompat di kasur yang mentul-mentul itu, ya toh? Ya toh? Untung tidak jebol itu kasurnya. Orang kaya, yang kaya ganti tinggal di rumah reot. Aduh. Senep saudara, enak dari yang tidak punya ditaruh rumah gedong. Ada kolam langsung jebur, dia kira kayak sungai ya toh. Wah sudah tidak mentas-mentas, tidak selesai-selesai mandi kum-kum. Tapi yang tinggal di rumah reot, waduh hujan bocor cari air masih jalan ke sungai, setengah mampus ya. Tuhan itu Allah yang tinggal di sorga loh. Dia anak Allah yang tinggal di sorga, turun ke dunia yang penuh dosa, hidup di dalam asuhan Yusuf dan Maria. Orang bukan raja, orang biasa, tukang kayu. Seperti saya katakan, pasti Tuhan Yesus juga diajari itu cara bikin mebel, ya toh? Saudara pasti itu penderitaan buat dia, betul nggak? Iya saudara, penderitaan buat dia, tapi dikatakan dia rela mengosongkan diri untuk saudara dan saya, sama dengan manusia. Kita harus ingat, sama dengan manusia. Sama dengan kita, bisa lapar, bisa capek, kan gitu ya. Ya, ditempeleng juga sakit, bukan kebal. Tuhan Yesus disalib kebal, enggak apa-apa. Oh enggak saudara, dia mengalami penderitaan yang hebat. Saudara, ini loh pengorbanan Tuhan. Ya, nah sekarang implikasinya buat kita apa? Saudara dan saya harus bagaimana sekarang? Coba kita lihat Lukas 14 ayat 33, Injil Lukas pasal 14 ayat 33. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah, firman Allah katakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kalau saudara tidak merasa bahwa semua ini milik Tuhan, saudara masih merasa semua ini milikku sendiri, hasil kerja kerasku dan lain sebagainya, saudara tidak mengosongkan diri, tidak bisa jadi murid. Dengan kata lain, tidak bisa dididik oleh Tuhan, tidak bisa diajar oleh Tuhan. Coba saudara lihat anak-anak saudara, kalau disuruh belajar lagi main HP asik, main HP ini. Kalau itu HP tidak dilepas bisa belajar. Udah aku belajar sambil main HP, bisa? Yang jadi guru, murid-muridnya main HP semua, bisa belajar? Tidak bisa. Tidak bisa saudara. Jadi orang itu kalau tidak mau mengosongkan diri bukan berarti dikatakan
yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya bukan berarti semua dijual kasih no gereja semua, enggak. Kita sudah belajar jangan terikat. Selama saudara terikat dengan apapun yang saudara punya, saudara tidak bisa dididik oleh Tuhan. Mas yo pergi gereja, Mas yo jadi pendeta. Tidak bisa, saudara. Karena punya mainan lain. Tidak bisa kan? Coba saudara ngajari anak saudara sambil dia mainan mobil-mobilan. Nah sini ya, 3 tambah 5, gini loh cara ngitung dia. Ya, tak kira nyantol dak. Betul ya? Iya saudara, sama dengan kita. Kalau saudara masih terikat dengan banyak hal, saudara tidak bisa lepaskan. Saudara tidak bisa dididik oleh Tuhan. Ya saudara, jadi ayo kita belajar. Kalau enggak mau dididik dengan kebenaran firman, enggak mungkin hidupnya bisa berkenan kepada Tuhan. Sampai mati enggak bisa, saudara. Ya kalau enggak mau dididik, sama anak yang kurang ajar enggak mau dididik, ya tetap kurang ajar sampai mati, betul enggak? Biarpun dididik tapi masih kurang ajar, enggak mau denger gitu loh. Enggak bisa, enggak akan berubah, sama kita pun enggak akan berubah. Enggak akan jadi anak-anak Allah, enggak akan. Saudara, tapi kalau saudara mau dididik, ya Tuhan, aku mau berubah. Saudara akan berbeda hasilnya pasti, ya. Saudara, jadi itu yang kedua, dia mengosongkan diri. Dia tidak mencari hormat. Sekarang kita lihat yang ketiga, Ibrani pasal 5 ayatnya yang ke-8. Ibrani 5 ayat 8. Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sekalipun ia adalah anak Allah, saudara, yang menjelma menjadi manusia, ia telah belajar taat dari apa yang dideritanya. Banyak orang kalau menderita kemudian tidak taat. Ya saya terpaksa. Sebetulnya saya tidak mau, tapi saya tidak kuat menderita. Saya tidak kuat, tidak makan. Terpaksa saya mencuri. Terpaksa saya korupsi. Apa dibenarkan Tuhan? Tidak. Tidak, saudara. Ya, ini loh. Belajar taat. Ketika kita mengalami penderitaan, seperti saya katakan, ikut Tuhan Yesus itu menderita. Tidak ada ikut Tuhan Yesus senang menderita. Kalau tidak menderita, saudara berarti tidak benar-benar ikut Tuhan. Karena firman Allah berkata, kamu dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Dia, tapi untuk menderita bagi Dia. Amin? Ya, saudara, menderita. Orang itu mematikan daging itu menderita loh. Menderita bukan berarti digebukin orang, bukan. Saudara melawan kehendak saudara sendiri untuk ikut kehendak Tuhan, itu menderita, saudara. Betul ya? Ya, saudara, menderita. Jadi kita lihat Yesus belajar taat walaupun dia mengalami penderitaan, saudara ya. Sekarang kita lihat satu contoh kehidupannya. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-52. Injil Lukas pasal 2 ayat 52. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, saudara perhatikan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih Allah dan manusia. Coba sekarang bacakan itu terjemahan itu TSI itu. Terjemahan sederhana Indonesia ya, singkatan itu. Oke. Yuk, coba dibacakan. Yesus semakin dewasa dan bertambah bijaksana serta semakin berkenan di hadapan Allah dan juga manusia. Nah, makin, semakin bertambah.
mengalami proses yang meningkat. Yang saya katakan proses, tapi juga harus progres, meningkat. Ya, dikatakan dia semakin dewasa. Seperti anak-anak kita semakin tinggi, semakin besar. Itu kan bertambah, bertumbuh, saudara. Ya, dan dikatakan bertambah, semakin dewasa, bertambah bijaksana. Bukan stagnan kan? Bertambah bijaksana, semakin berkenan. Loh, itu kan progres, saudara. Proses progres, saudara. Kita melihat kenapa dia bisa semakin dewasa, semakin bijaksana, semakin berkenan. Karena apa? Karena apa kira-kira? Saya tulis nggak ya? Oh enggak. Karena taat. Karena taat pada kehendak Bapaknya, saudara. Ya. Itu loh, saudara ikut Tuhan Yesus. Saudara jadi orang Kristen harus semakin, dalam hal positif tentu saja, bukan tambah negatif. Semakin kenal Tuhan, semakin ngerti firman, semakin ngerti kehendak Tuhan. Betul nggak? Jangan tahun tambah tua kita tetap gak ngerti apa-apa. Halo? Betul nggak? Kita sebagai anak sekarang, anak aja terhadap orang tua. Harus ngerti semakin besar, semakin dewasa umur kita, harus semakin bijaksana. Mentalnya harus semakin dewasa, betul nggak? Nggak boleh, sudah gede kayak anak kecil terus, nggak boleh kan? Ya, kalau anak 2 tahun, 1 tahun ngompol kita gendong, kita bilang, ngompol. Tapi kalau sudah 20 tahun ngompol, saudara ngamuk pasti, betul nggak? Halo? Iya enggak? Enggak lucu. Kalau 20 tahun lucu kamu ini 20 tahun kok saya ngompol gitu. Oh enggak, saudara keplak mungkin gitu ya. Gitu. Betul enggak? Lah Tuhan itu juga mau saudara gitu. Jangan sudah tambah umurnya, tapi tetap aja Kristennya kanak-kanak terus. Bilangnya apa? Bagaimana keadaan saudara sekarang ini? Sudah tambah baik? Proses. Duh, enggak salah proses. Tapi kalau prosesnya gini, proses tante, di mana? Ya ini masih proses. Proses itu boleh, tapi gini proses, puji Tuhan, proses. Halo? Halo? Semakin dong. Amin. Ya, ayo kita belajar saudara. Belajar. Memang semua proses, tapi harus progres. Tambah tua, tambah bijaksana. Kalau biasanya ngomong cemplang-cemplung saenake, ya sekarang hati-hati ngomongnya wis tuwek kok koyo ngono. Jangan tambah tua tambah cerewet. Kan itu sudah umum ya, orang bilangin, ya salah orang kayak tambah tua tambah cerewet. Tuh. Enggak, kita enggak boleh ikuti filsafatnya dunia tambah tua tambah cerewet. Halo? Ya kan? Saudara harus tambah bijaksana tambah tua. Tuh kurangi ngomong justru, tapi jangan ndak ngomong, ya toh. Apa-apa ndak ngomong tapi mendol di sini saudara. Ya pegel terus, enggak, jangan ngomong. Ngomongnya baik-baik. Kalau dulu teriak-teriak, sekarang dipanggil. Sini loh, mama mau ngomong. Kenapa kamu begitu? Nah gitu loh. Jangan wak. Anaknya tambah gak ngerungokno saudara ya, kalau kayak bebek kita. Ya saudara, ayo kita baca Ibrani lagi, pasal 5 ayatnya yang ke-7. Ibrani 5 ayat 7. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Nah, saudara, ini loh menunjukkan kemanusiaannya firman Allah kata dalam hidupnya sebagai manusia. Saudara garis itu. Dikatakan ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Ini bukan pura-pura. Sebagai manusia dia mengalami penderitaan yang sangat.
Firman Allah katakan keringatnya sampai keluar titik-titik darah. Saudara. Karena dia tahu penderitaan salib yang akan dia alami itu sangat hebat. Ya, saudara. Kemudian apa dikatakan? Keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dia mengeluh kepada Bapa. Ketakutan. Kalau saudara baca kan, Alkitab katakan Tuhan itu ketakutan ketika ada di taman Getsemani. Oh bukan gini, tenang. Nanti kan Bapa bikin hilang rasa sakitku. Enggak, saudara. Firman Allah katakan dia ketakutan. Ya, saudara. Nah, dikatakan dia berseru kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Kan dia bilang kalau boleh. Dia bilang gitu loh. Cawan ini lalu daripadaku kalau boleh. Tetapi luar biasa endingnya dia tetap berkata, tapi bukan kehendakku yang jadi Bapa, kehendakmulah yang jadi. Firman Allah katakan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ketaatan itu membuahkan kesalehan. Semakin saudara taat pada kebenaran firman Allah, semakin hidup kita saleh. Pasti. Tidak mungkin kita semakin rusak. Tidak mungkin, saudara. Ya, saudara. Jadi kita melihat, ya, saudara, ketaatan menghasilkan kesalehan. Kesalehan ini yang membuat Tuhan Yesus dibangkitkan. Jadi kalau saudara mau dibangkitkan, saudara harus hidup saleh. Hidup benar. Hidup suci. Belajar berkata tidak kepada hal-hal yang enggak benar. Gak apa-apa, gak ono sing ngero, ndak. Dan ya? Kalau saudara terus menerus dalam ujian itu bilang, ayo kamu kan dulu tukang judi, ayo main judi, 1.000 naik, 5.000 naik, 10.000 kan enggak ngefek dengan kekayaan toh. Saudara bilang tidak, enggak. Kalau tiap kali terus saudara bisa berkata tidak urusan judi meskipun dulu penjudi, saudara akan hidup saleh pasti. Amin. Amin. Ya dalam dosa lain pun. Ya saudara, kalau saudara bisa berkata tidak pada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu loh nanti jadi karakter saudara. Amin. Iya kan? Betul enggak? Iya. Segala sesuatu kalau terbiasa kita lakukan jadi karakter kita. Jadi karakter kita saudara ya. Jadi kita melihat ketaatan membuahkan kesalehan atau kehidupan yang suci. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Ini sekarang untuk kita. Kalau Tuhan Yesus saleh karena dia taat, hidup dalam kebenaran kehendak Bapa, maka kita pun juga harus kewajiban kita hidup seperti dia. Yuk. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, saudara. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Saudara, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ketika kamu menuruti hawa nafsu, ketika kamu tidak taat, itu loh kebodohan di hadapan Tuhan. Itu loh kecerobohan. Itu loh hidup sembarangan, hidup dengan gegabah. Jangan katakan ya. Kemudian apa katakan? Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Bukan sebagian, seluruh hidupmu. Sama seperti Dia. Siapa? Tuhan Yesus, saudara. Yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau mau ke sana ya harus sama naturnya, saudara. Supaya kita tidak jadi aneh sendiri, tidak mungkin kalau orang aneh masuk ke sana. Orang tidak senatur dengan Tuhan masuk ke sana, tidak mungkin, saudara ya.
Jadi kita mau belajar, kita pun harus jadi kudus. Untuk jadi kudus, ayo belajar mentaati kehendak Bapa. Untuk tahu kehendak Bapa, belajar firman Tuhan. Ya kan? Saudara tahu pengetahuan fisika dari mana? Ya belajar fisika, betul nggak? Tidak ada tahu-tahu bisa, tidak ada saudara tidak belajar kebenaran firman bisa ngerti. Sedang gini aja banyak yang tidak ngerti juga, saudara. Jadi kita harus ayo belajar, saudara ya. Ayo sekarang yang terakhir, Yohanes 4 ayat 34. Injil Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah saudara, ini loh, seperti saya katakan kalau di terjemahan lama, Alkitab terjemahan, rezekiku adalah melakukan kehendak Dia. Ya, melakukan kehendak Tuhan itu rezeki, saudara. Ya, rezeki, kemudian apa? Yang mengutus aku dan aku juga menyelesaikan pekerjaannya. Jadi dia hidup di dunia ini hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Saudara ya, tidak apa-apa sudah, biarin aja. Ya, hanya hidup untuk melakukan kehendak Bapa. Ini oleh anak-anak kecil, tambah dilarang, tambah jarak. Nah kalau saudara suka jarak, sudah firman Tuhan bilang tidak boleh saudara lakukan, nah itu namanya jarak saudara ya. Ya saudara kita sekarang gini, kalau Tuhan Yesus hanya hidup untuk melakukan kehendak Bapa, kita hidup untuk apa? Saudara hidup untuk apa? Ayo, saudara hidup untuk apa? Halo? Umumnya kita hidup untuk diri sendiri karena itu yang diajarkan oleh nenek moyang turun temurun. Seperti saya pernah katakan, dulu saya pun diajarin gitu, sekolah sing pinter, ya toh, betul nggak? Sekolah sing pinter, nanti cari kerjaan gampang. Memang betul, bukan cari kerjaan tok juga, ya sekolah sing pinter. Apalagi kalau laki, ayo jadi orang yang sukses, golek bojo gampang. Nek benyak pesena itu golek bojo gampang. Mau sing model apa? Mau artis? Mau kalau benyak pes bisa, saudara mau kawin sama artis juga. Betul ya? Nah, saudara, jadi kita melihat ya, hanya hidup untuk hanya untuk diri sendiri. Nah, perhatikan saudara, kalau kita tujuan hidup kita hanya untuk menyenangkan diri sendiri, tujuan kita hidup hanya untuk menikmati dunia. Perhatikan, dengar baik-baik. Berarti saudara dan saya hanya memikirkan hidup sampai di kubur. Sukses, punya gelar, sugih, apa mana? Punya semua fasilitas, mobilnya akeh, rumahnya akeh. Ya, ndak bilang bojone akeh dah ya, saudara. Depositonya gede, saudara. Sudah nyaman hidup ini rasanya. Ya, saudara. Saudara tahu nggak? Orang seperti itu binasa. Orang seperti itu pasti binasa. Ngapa ndak boleh sugih, tante? Mosok sugih ndak boleh. Lah tante lek njaruk sumbangan nek jemaate melarat kabeh kan gak ono sumbangane. Oh bukan ndak boleh kaya. Jadi sekali lagi bukan ndak boleh punya gelar, bukan ndak boleh kaya, bukan ndak boleh punya kedudukan, tapi kalau tujuan hidup kita hanya mengejar hal yang fana, kita binasa. Kita binasa, saudara. Jadi kita belajar, saudara, seperti Tuhan Yesus. Tujuan hidupnya hanya melakukan kehendak Bapa. Saudara boleh harus bahkan kerja keras, kerja giat, bisa dipercaya orang, jujur, kerja dengan sungguh-sungguh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, saudara. Tapi ingat,
Apa tujuan hidup saudara? Cuma mau ngumpulin harta? Kita seperti orang kaya yang bodoh. Betul ya? Itu firman Tuhan sudah kasih tunjuk. Orang kaya yang bodoh itu loh. Cuma besarin gudang, besarin terus. 7 turunan tidak habis dimakan. Tapi Tuhan bilang, tak panggil malam ini. Kamu orang yang miskin di hadapan Allah. Halo? Kekayaan tidak bisa nolong. Tidak bisa, saudara. Gelar saudara, pangkat saudara tidak bisa nolong. Kalau tujuan hidup kita menyenangkan, meskipun kita kaya, meskipun kita bergelar, meskipun kita punya segala fasilitas, tapi kalau tujuan hidupmu menyenangkan Bapa di sorga, berarti saudara memikirkan kehidupan sampai di balik kubur. Bukan cuma sampai di kuburan, tapi sampai di balik kubur. Artinya apa? Saudara akan sampai ke rumah Bapa yang kekal. Ayo saudara, jangan terikat dengan pekerjaan. Jangan terikat dengan apa yang saudara punya. Makanya firman Tuhan itu bilang gini, orang kaya apa? Masuk mana? Sukar masuk surga. Kenapa? Ikatannya banyak. Seperti saya kasih contoh kan kapan hari itu, Marlin punya ayam 1 suruh kasih semua, gampang. PT Sitokna kayak wes. Marlin, persembahkan katanya firman Tuhan. Persembahkan ayammu yang satu-satunya, gampang. Tapi kalau yang punya 1000 ayam, persembahkan 1000 ayammu. Tuhan gak satu saya, akeh men sopo sing mangan. Ya toh? Bener gak? Semakin kaya orang semakin gini loh. Bukan pelit, saya katakan semakin terikat. Sama seperti contoh ya. Dompetmu tidak ada surat apa-apa. Dompet kecil itu loh yang dari hadiahnya emas. Kalau beli emas kan dapat dompet kecil. Ada duitnya gojeng 5.000. Jatuh. Saudara bilang ya cincel lah gitu ya. Ya gak popo gitu kan ya. 5.000 dipikiri. Tapi memang orang sing melarat 5.000 ngeluh ndak saudara. Ya betul ya. Tapi kalau orang kaya yang katanya 1 juta seperti 10.000. Alah. Ya toh? Alah. Rasa dipikiri, wong sehari saya bisa dapat berapa juta, masa 5.000 aja ndas ngeluh. Enggak kan? Nah, tapi coba duit gede, 5 juta, bukan 5.000, yang jatuh. Yang ngeluh, saudara, betul enggak? Ya enggak? Iyalah, saya juga ngeluh kalau yang 5 juta ketinggalan. Ya toh? Apalagi di baleni gak ono maneh. Saudara ya toh, itu yang ngeluh bisa gini, sopo sing cukup ya Tuhan paling gini, gerakkan hati orang itu mengembalikan Tuhan ngono ya toh. Iya, saudara, jadi ayo kita belajar ya. Saudara, ayo jangan lagi berpikir kalau sudah terima anugerah penebusan dari Tuhan, sudah jadi Kristen, otomatis aku ini anak Allah. Enggak, sekarang kita belajar. Tuhan Yesus mendapat pengesahan dari Bapa, ada proses dan progres yang dia harus lewati sampai ke salib. Saudara mau jadi anak-anak Allah, harus ada proses juga dan progres. Amin. Sebab itu kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Kalau saudara mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, saya jamin pasti saudara tidak akan binasa. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan.